Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang ada tanpa permulaan, tanpa akhiran. Selain Allah itu ada permulaannya, karena asalnya tidak ada, kemudian diciptakan kan berarti menjadi ada permulaannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Kemudian setelah benda-benda tersebut, tempat, waktu, arsy, kursi, qalamul a'la diciptakan, Allah tidak berubah, tetap ada seperti sedia kala, tidak berubah. Oleh karenanya tidak boleh diyakini, tidak boleh dipahami bahwa ketika Rasul melaksanakan Mi'raj itu Rasul bertemu dengan Allah. Tidak boleh dipahami seperti itu, tidak boleh diyakini seperti itu. Tidak boleh dipahami, tidak boleh diyakini Rasul face to face, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat fatal sekali, karena Allah itu ada tanpa tempat. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak boleh dikatakan di mana Allah, dan tidak boleh dipertanyakan seperti itu. Kenapa? Karena pertanyaan di mana, ini kan pertanyaan, ini kata tanya, itu adalah untuk yang lemah, yang butuh kepada tempat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Para rawuh, para guru, para ustaz, para tokoh masyarakat, segenap takmir, dan saya sebutkan secara khusus di majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Yang pertama, Bapak Heri Poniman selaku perwakilan dari anggota DPRD Kota Probolinggo. Kemudian Ibu Ina Bukhari selaku wakil Wali Kota Probolinggo. Dan tak lupa para jamaah sekalian yang berbahagia. Dan kami mohon adik-adik, halo adik-adik, dimohon untuk duduk dengan tenang dan mendengarkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan sedikit tentang keagungan peristiwa Isra dan Mi'raj, saya ingin menyampaikan satu hadis yang insya Allah hadis ini akan memotivasi kita sekalian. Hadis ini adalah bahwa suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Aba Dzarrin, la antaghdua fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min antusalliya mi'ata raq'ah. Yang maknanya adalah, wahai Abu Dzar, engkau beranjak kaki dari rumahmu menuju majelis ilmu hanya untuk mendengarkan makna satu ayat Al-Quran, maka itu lebih baik
lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Halo adik-adik, adik-adik, nanti saya kasih mikrofon ya, mohon didengarkan. Nggih. Jadi mendengarkan penjelasan satu ayat Al-Quran para jamaah itu lebih baik dan lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah yang berjumlah 100 rakaat. Oleh karenanya di sini saya mengingatkan kepada panjenengan sekalian, mari kita hadirkan niat-niat baik, niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Dan tak lupa karena kita sekarang ini berada di dalam masjid, kita niatkan juga untuk beriktikaf di masjid yang penuh berkah ini insya Allah. Mudah-mudahan rahmat ini turun dengan derasnya sebagaimana air hujan yang tadi sore turun para jamaah, membasahi diri kita sekalian. Amin Allahumma amin. Berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, tentunya tidak lepas dari surat Al-Isra ayat yang pertama yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi ini adalah ayat yang menetapkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa luar biasa, yaitu Isra saja. Kalau Mi'raj ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Jadi ini ada dua peristiwa sebenarnya yang terjadi dalam satu malam, sebagian malam. Peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Isra ini para jamaah adalah perjalanan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan waktunya adalah waktu malam. Jadi Isra itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di waktu malam dari Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram, terus hingga sampai ke Al-Masjidil Aqsa. Tepatnya beranjaknya ini dari rumah Ummu Hani, ya. Dari rumah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril selaku pendamping beliau, ya, dengan sebuah binatang istimewa yang kita kenal, kita sebut dengan buraq. Buraq ini adalah binatang istimewa, tidak ada sekarang, ini tidak ada di dunia, berasal dari surga, ukurannya lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bihol. Ini peranakan antara kuda dengan binatang yang lain. Kecepatannya para jamaah adalah langkah kakinya itu bisa sampai, sekali loncat itu bisa sampai sejauh mata memandang. Dari rumah Ummu Hani, Rasul dibelah dadanya, disucikan oleh malaikat Jibril, dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Kenapa? Karena Rasul dipersiapkan untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa luar biasa, kejadian-kejadian alam yang luar biasa, supaya Rasul kuat melihat peristiwa-peristiwa tersebut. Dari Al-Masjidil Haram menuju ke Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Haram ini para jamaah dinamakan demikian. Kenapa kok namanya Al-Masjidil Haram? Haram di sini bukan maknanya dikerjakan berdosa, ditinggalkan mendapatkan pahala, bukan. Tapi yang dimaksud dengan Al-Masjidil Haram itu adalah masjid yang sangat mulia.
Jadi merupakan masjid yang paling afdol dari sekian masjid. Sholat di sana itu istimewa, pahalanya dilipat gandakan. Kalau kita di sini panjenengan mau sholat di Masjid Al Istiqomah maupun sholat di Masjid Raudhatul Jannah, Masjid alun-alun, itu dari segi sholatnya itu tidak ada bedanya, pahalanya sama. Ya. Tapi kalau sholat di Al Masjidil Haram itu pahalanya dilipat gandakan. Begitu juga sholat di Al Masjidil Aqsa. Al Masjidil Haram berada di Mekah, Al Masjidil Aqsa ini berada di Palestina. Sekarang berada di wilayah negara yang disebut dengan Palestina. Gitu. Dinamakan dengan Al Masjidil Aqsa karena jauh antara Al Masjidil Haram dengan Al Masjidil Aqsa ini sangat jauh sekali. Karena Aqsa itu artinya jauh. Tapi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi tempat sekitarnya. Di sini para jamaah, para ulama menjelaskan. Jadi makna dari diberkahi itu bagaimana? Sebagian ulama tafsir mengatakan diberkahi dengan buah-buahan dan sungai-sungai. Jadi Al Masjidil Haram ini berada di Palestina, dan Palestina ini masuk ke dataran Syam, wilayah Syam. Syam ini kalau di buku-buku sejarah ini kalau sekarang meliputi 4 negara. 1 Palestina, 2 Libanon, 3 Syria atau Suriah, kemudian 4 Jordan. Nah, ini semuanya masuk wilayah apa? Syam. Di Rasul dari Hijaz, Mekah, diperjalankan di waktu malam terus sampai ke wilayah Syam, tepatnya di Palestina, di Kudus, di Al Masjidil Aqsa, masjid yang dibangun sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ada satu hal penting. Jadi setiap masjid itu para jamaah disebut juga dengan Baitullah. Jadi tidak hanya Al Masjidil Haram, Al Masjidil Haram disebut Baitullah, tapi setiap masjid itu juga boleh disebut dengan Baitullah. Nah, cuman yang harus kita pahami adalah ketika dikatakan Baitullah, kalau diterjemahkan kata per kata, bait itu artinya bangunan, rumah, Allah ya Allah. Tapi tidak boleh dipahami bahwa maksudnya adalah Allah tinggal dan menetap menghuni masjid. Tidak boleh dipahami seperti itu. Karena ketika disebutkan kata Baitullah, ya, itu maksudnya adalah baitun musyarrafun indallah, bangunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ketentuan khusus, orang junub tidak boleh masuk masjid, perempuan yang haid tidak boleh masuk masjid, mengumumkan barang hilang tidak boleh di dalam masjid. Jadi ada ketentuan khusus, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan duduk manis di sini, niatnya etikaf, bahkan mungkin tidur-tiduran, tidak zikir, tidak baca Al-Quran. Itu kalau niatnya etikaf, setelah sholat sunnah niat etikaf dalam masjid, berdiam diri di masjid, itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau berzikir, apalagi kalau membaca Al-Quran, apalagi yang sekarang kita kerjakan, mendengarkan kajian ilmu agama, pembahasan makna ayat dan seterusnya, maka pahalanya berlipat ganda ini kalau niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dihormati dan seterusnya. Niat-niat seperti itu adalah niat-niat yang tidak baik, yang menjadikan seseorang itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika dikatakan Baitullah, itu maksudnya adalah bangunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa dalam waktu semalam, yang mana disebutkan setelahnya alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Tadi saya sebutkan satu makna tafsir, bahwasanya berkah di sini adalah dengan buah-buahan dan juga sungai-sungai, tanahnya subur. Makanya sampai sekarang jadi rebutan. Orang-orang Yahudi mereka tidak mau menyerahkan Palestina kepada rakyat Palestina. Mereka ingin menguasai karena tanahnya subur. Para jamaah, panjenengan kalau ke pasar beli kentang, ya kentang paling ukuran telur, lebih besar dikit daripada telur. Kalau di sana kentang, ini kan daerah Kentangan, ya leres. Makanya saya bikin contoh daerah Kentangan biar ingat jenengan. Kentang di sana itu besar-besar, sekaki-kaki begitu ada, sepaha juga ada. Stroberi, oh jangan tanya, besar-besar itu. Kalau di sini kan ya paling 2 jari 3 jari, di sana kadang ada yang segenggam tangan juga ada. Stroberi itu. Anggur di sana murah para jamaah. Ya, saking suburnya, saking bagusnya. Di sana juga ada zaitun, di sana ada buah tin, macam-macam. Jadi memang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa maksud dari diberikan keberkahan adalah karena dataran Syam ini tempat turunnya para nabi. Jadi banyak nabi-nabi yang diutus di sana. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, diutus di sana itu. Kemudian juga merupakan tempat turunnya wahyu. Makanya di surat As-Saffat itu disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, diceritakan di surat itu, beliau mengatakan, qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Jadi di situ disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi menuju suatu tempat, dan tempat itu adalah dataran Syam, ya. Karena apa? Nabi Ibrahim diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tempat ini adalah tempat yang penuh dengan berkah. Tempat turunnya wahyu, tempat turunnya para nabi. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Al-Masjidil Aqsa, itu Rasul sudah dikumpulkan dengan para nabi. Jadi para nabi itu semuanya sudah meninggal dunia para jamaah, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Jadi dalam keyakinan kita semua nabi itu sudah meninggal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini, ya, beliau belum meninggal. Beliau ini sekarang berada di langit kesekian. Nanti pada saat menjelang hari kiamat beliau akan turun kembali. Dan juga Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Khadir itu juga sama seperti itu, masih hidup sampai sekarang. Ya. Jadi dikumpulkan, kemudian Rasul disumanggaaken oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam sholat. Nah, ini dinamakan dengan Isra, peristiwa perjalanan Rasulullah di waktu malam dari Al-Masjidil Aqsa ke dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj ini dari Al-Masjidil Aqsa terus naik ke atas, menembus langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh ke suatu tempat yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini para jamaah adalah pohon yang besar, pohon yang indah, yang tembus ke surga sana. Kemudian di tempat-tempat atas itu, ya, di salah satu tempat di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu berupa pelaksanaan sholat 50 waktu. Asalnya seperti itu. Saya lanjutkan dulu makna dari ayat linuriyahu min ayatina.
Jadi maksud dan tujuan daripada peristiwa Isra dan juga Mi'raj itu adalah linuriyahu min ayatina, supaya kami tampakkan, supaya kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya sebutkan beberapa contoh di Isra apa, di Mi'raj apa, seperti itu. Jadi itu tujuan utamanya, itu Rasul dimuliakan, ditinggikan derajatnya, pangkatnya diluhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, sebagai juga pelipur lara bagi baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena di saat itu Rasul mengalami masa-masa yang sulit. Ya, Rasul berdakwah sejak awal mengalami banyak kesulitan. Tapi terlebih sebelum Isra Mi'raj itu kesulitannya semakin meningkat. Ditinggal mati oleh istrinya, ya, ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib, ya, dan meninggal dalam kondisi kafir. Ini kesedihan tersendiri bagi baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan malam. Dan ini ditiru oleh orang-orang zaman sekarang. Kalau suntuk sumpek di rumah biasanya ngapain? Jalan-jalan, healing gitu. Seperti itu. Jadi ini pelipur lara bagi baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu diwaspadai, yang perlu hati-hati, ini ada beberapa penjelasan yang keliru, yang salah di masyarakat itu. Mereka menjelaskan, sebagian orang itu menjelaskan bahwa Rasul itu Mi'raj, kemudian di sana ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ini salah. Katanya face to face dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat fatal sekali. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tidak butuh kepada makhluknya. Zat yang tidak butuh, tidak serupa, dan tidak berubah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di alam semesta ini itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga tempat dan juga waktu. Tempat ini asalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah, akhirnya menjadi ada. Waktu juga seperti itu, asalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah, akhirnya menjadi ada. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang ada tanpa permulaan, tanpa akhiran. Selain Allah itu ada permulaannya, karena asalnya tidak ada, kemudian diciptakan, kan berarti menjadi ada permulaannya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Makanya dalam hadis yang disebutkan oleh, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan para ulama yang lainnya, disebutkan ada beberapa kelompok sahabat dari bangsa Yaman bertanya kepada baginda Rasulullah tentang awal mula kejadian alam semesta. Kemudian Rasul mengatakan, kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa permulaan, ya, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah. Berarti tempat tidak ada, waktu tidak ada, arsy tidak ada, kursi tidak ada, al-lauh al-mahfuz tidak ada, al-qalamul a'la tidak ada. Perlu diketahui para jamaah, ini adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah pertama kali. Kemudian semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah ada, ya. Hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak ada, termasuk juga tempat. Kemudian setelah benda-benda tersebut, tempat, waktu, arsy, kursi, qalamul a'la diciptakan, Allah tidak berubah, tetap ada seperti sedia kala, tidak berubah. Oleh karenanya tidak boleh diyakini, tidak boleh dipahami bahwa ketika Rasul melaksanakan Mi'raj itu Rasul bertemu dengan Allah. Tidak boleh dipahami seperti itu, tidak boleh diyakini seperti itu.
Tidak boleh dipahami, tidak boleh diyakini Rasul face to face, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat fatal sekali. Karena Allah itu ada tanpa tempat. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak boleh dikatakan di mana Allah, dan tidak boleh dipertanyakan seperti itu. Kenapa? Karena pertanyaan di mana, ini kan pertanyaan, ini kata tanya, itu adalah untuk yang lemah, yang butuh kepada tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Jadi ini para jamaah hakikat daripada Isra dan Mi'raj. Perjalanan malam baginda Rasulullah SAW dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, ya, terus naik ke Sidratul Muntaha. Tujuannya tadi untuk dimuliakan, ditinggikan derajatnya, dan sebagai pelipur lara bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengalami dan menyaksikan peristiwa luar biasa. Ketika Isra, ini saya sebutkan satu-satu saja. Ketika Isra, Rasul ini mencium aroma wangi. Mencium apa? Aroma harum mewangi. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, ini aroma apa wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah aroma perempuan yang mati terbunuh oleh Fir'aun. Jadi di masa Fir'aun itu, anaknya Fir'aun, putrinya Fir'aun itu punya tukang sisir khusus. Tukang sisir, ya. Dalam bahasa Arab, tukang sisir perempuan itu adalah masyitoh. Jadi masyitoh, para jamaah, itu bukan nama orang. Ini informasi penting ini. Masyitoh itu asalnya bukan nama orang, tapi masyitoh itu maknanya adalah perempuan yang menyisir rambut. Karena sisir, alat sisir dalam bahasa Arab itu adalah mishtun, orangnya namanya masyitoh. Jadi pada saat itu perempuan ini sedang menyisiri rambut putrinya Raja Fir'aun. Pada saat hendak memulai, perempuan ini mengatakan Bismillah. Putrinya Fir'aun kaget, karena putrinya Fir'aun itu hanya tahu Tuhan itu adalah bapaknya, dan memang Fir'aun sendiri itu mengaku dia adalah Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan faqala ana rabbukumul a'la. Jadi sombong sekali, saya adalah, kata Fir'aun, Tuhan kalian yang agung, yang luhur. Kemudian putri Raja Fir'aun ini mengatakan, apakah engkau punya Tuhan selain bapakku? Kemudian perempuan ini, atau kita sebut saja Masyitoh ini, mengatakan, iya, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan bapakmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau aku laporkan hal ini kepada bapakku? Kata putri Raja Fir'aun. Kemudian beritahukanlah kepada bapakmu. Jadi sangat kuat sekali, perempuan tegar, perempuan sabar, perempuan kuat ini. Kemudian dipanggil, dipaksa untuk kembali ke agamanya orang-orang Mesir pada saat itu, karena Fir'aun ini ada di Mesir, yaitu menyembah kepada Raja Fir'aun. Tapi tidak mau. Sampai akhirnya dipanaskan kuali minyak yang mendidih, begitu diancam akan dibunuh beserta anak-anaknya. Ya, dibunuh beserta anak-anaknya. Dimasukkan anaknya satu persatu. Dan anaknya banyak ini, sampai anak yang terakhir yang masih kecil. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ringkas saja nih, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, anak ini yang masih kecil ini akhirnya bisa berbicara untuk menguatkan ibunya. Ya ummah isbiri, wahai ibuku sabarlah, la tataqa'asi, jangan engkau gentar, innaki alal haq, sesungguhnya engkau berada di jalur yang benar. Akhirnya apa? Perempuan Masyitoh ini minta kepada Raja Fir'aun, wahai Raja Fir'aun, sebelum saya meninggal, ya, saya punya satu permintaan. Apa itu? Permintaan saya adalah nanti setelah saya meninggal, kumpulkanlah tulang belulang saya dan anak-anak saya, kuburkanlah jadikan satu.
Jadi karena dimasak ini para jamaah dengan kuali minyak yang mendidih, ya mateng, tinggal tulang belulang, rontok dagingnya. Akhirnya dikabulkan itu oleh Raja Firaun. Setelah meninggal dikuburkan di suatu tempat lah. Bau wangi yang dicium oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra ini adalah bau harum dari perempuan ini. Kenapa? Karena meninggal dalam membela, mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Mi'raj. Kalau tadi Isra banyak sebenarnya, sekarang Mi'raj. Di antara peristiwa Mi'raj ini adalah Rasul ditampakkan kepada beliau tentang surga. Di Rasul itu ditampakkan gambaran surga dan juga ditampakkan gambaran neraka. Nah, di situ Rasul menyebutkan di hadis bahwasanya kebanyakan penduduk surga itu adalah orang-orang fakir miskin. Ya. Jadi orang fakir miskin ini kebanyakan masuk surga karena hisabnya lebih sedikit. Kemudian kalau neraka, nah ini untuk ibu-ibu ini mohon diperhatikan karena penting. Rasul mengatakan fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Kebanyakan yang ada di surga itu adalah kaum perempuan. Ini jangan sampai sensi gender ya ibu-ibu ya. Ini saya menyebutkan hadis. Jadi Rasul sudah mewanti-wanti kita. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana bisa seperti itu? Rasul menyebutkan li'annahunna yakfurnal ihsan. Karena kebanyakan perempuan itu suka kufur dengan nikmat yang diberikan oleh suaminya. Jadi suami sudah baik, begitu baik, kemudian ada satu kesalahan tapi kebaikan-kebaikan suaminya itu dilupakan semuanya. Lah ini termasuk kufur nikmat kepada suami ini ibu. Jadi nanti mumpung diberikan umur yang panjang, nanti langsung minta maaf kepada Pak suami di rumahnya masing-masing nanti. Jadi itu para jamaah ya, mudah-mudahan kita sekalian diberikan keberkahan di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Ketua Takmir oleh Ibu Wakil Wali Kota itu tentu saja merupakan harapan kita sekalian. Kita ingin masjid kita ini makmur, ramai dengan ibadah dan pendalaman tentang kajian keislaman seperti ini. Mudah-mudahan kita sekalian diberi kesehatan lahir dan batin, diberikan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan dimaklumi, dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa ya. Mohon kita doa dengan khusyuk, dengan khidmat. Mudah-mudahan hajat-hajat kebaikan kita segera dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaij dunya illa qadaitaha wa yassarta laha ya akramal akramin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
لنكونن من الخاسرين اللهم ثبتنا على الإيمان وثبتنا على الإسلام وثبتنا على عقيدة أهل السنة يا أكرم الأكرمين وثبتنا على مجالس العلم يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.